536 Jangan berpura-pura mati. Meskipun dia sudah memanggil Kenzo Li, namun Kenzo Li tidak segera berbicara. Amandamu melihat layar ponselnya untuk memastikan bahwa ponsel masih dalam panggilan, sebelum akhirnya lanjut meletakkan ponsel di telinganya dan berkata, apakah kamu masih di sana? Saat ini, Emeline Qin baru saja datang, Amandamu menatapnya dan mendorong menu ke Emeline Qin. Kemudian, suara Kenzo Li terdengar lagi di telepon. Maaf, Amanda, aku ada sedikit urusan, jadi aku harus mematikan telepon dulu. Jadi kamu. Tidak menunggu Amandamu mengatakan apa-apa, Kenzo Li langsung menutup panggilan telepon tersebut. Amandamu melepas ponsel dari telinganya dan melihat panggilan telepon yang dimatikan, sebuah pikiran tampak melintas di antara alisnya. Mengapa dia merasa bahwa Kenzo Li sengaja menutup teleponnya? Kenzo Li biasanya orang yang bijaksana, meskipun sesuatu terjadi padanya, dia bisa menunjukkan perilaku dengan tenang. Tapi barusan, nadanya terdengar agak tidak biasa. Entah yang tidak normal, Amandamu juga tidak dapat menyimpulkan. Hei! Emeline Qin mengulurkan tangan dan mengayunkannya di depan mata Amandamu. Amandamu tiba-tiba tersadar dan menatap Emeline Qin. Emeline Qin menyandarkan tangannya yang lain di atas meja makan, lalu mencondongkan tubuh ke depan, apa yang kamu pikirkan? Aku sudah beberapa kali memanggilmu tapi kamu terus mengabaikanku. Amandamu tadi fokus memikirkan masalah tersebut, hingga tidak menyadari Emeline Qin memanggilnya. Bukan apa-apa, Amandamu menurunkan matanya, mengarahkan pandangannya pada menu di depan Emeline Qin, dan bertanya padanya, apakah kamu sudah pesan makanan? Emeline Qin mengangguk, sudah. Ketika dia berbicara, matanya masih tertuju pada Amandamu. Emeline Qin sangat tertarik pada hubungan Amandamu dan Ricky Mo, dan putri Ricky Mo yang muncul saat makan malam. Tapi dia tahu bahwa Amandamu tidak akan memberitahunya, setelah dipikirkan dia juga tidak menemukan jawabannya. Kemudian, ketika makan, Amandamu terus memikirkan Kenzo Li, hingga membuat dia sedikit linglung. Sebelum menghubungi Ricky Mo untuk menjelaskan memang ada hal yang mencurigakan pada Kenzo Li, dia pun memutuskan untuk pergi menemuinya lagi. Setelah makan, Amandamu dan Emeline Qin kembali ke studio. Tidak ada pekerjaan di studio pada sore hari, Amandamu pun pulang lebih awal. Ketika dia keluar, mobil yang mengikutinya tadi pagi masih mengikutinya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Orang di mobil itu tampaknya juga tahu bahwa sejak awal Amandamu telah menyadari keberadaan mereka, jadi mereka tidak lagi sengaja bersembunyi, dan hanya mengikuti mereka secara terang-terangan, tetapi tetap menjaga jarak. Amandamu membawa mobil di jalan yang boleh menghentikan mobil, kemudian memarkirkan mobil ke samping, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil yang mengikutinya. Dia tiba di depan mobil itu dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Dia mencobanya dan ternyata tidak bisa dibuka. Amandamu menendang mobil itu dengan penuh amarah, lalu berkata dengan nada agak dingin, buka pintunya. Jangan berpura-pura mati, aku tahu Ricky yang mengirim kalian untuk mengikutiku. Setelah orang di mobil mendengar kata-katanya, kemudian mereka membuka kunci pintu dan membuka pintu lalu turun dari mobil. Beberapa pengawal yang tinggi dan tegap berbaris di depan Amandamu, berdiri dengan rapi dalam garis lurus, dan kemudian dengan penuh hormat berbicara dengan lantang, Nyonya muda. Amandamu sedikit tidak berdaya, kalian sekarang jangan mengikutiku lagi, aku harus pergi melakukan sesuatu yang bersifat pribadi. Pengawal itu tentu saja tidak setuju, tapi Tuan Muda sudah memerintahkan. Amandamu langsung memotong kata-kata tersebut, aku mengerti perintahnya kepada kalian, kalian juga bukan ingin membunuhku, tetapi hanya beberapa wartawan media, aku masih bisa bersembunyi. Pengawal itu berhenti berbicara, jelas mereka tidak berniat mematuhi kata-kata Amandamu. Amandamu berdiri di sebelah pintu mobil, beberapa pengawal yang tadi turun dari mobil, juga ada yang turun dari sisi lain. Dia melirik pelan ke pegangan pintu dan bertanya, apakah aku tidak bisa meminta kalian untuk berhenti mengikutiku sementara waktu saja? Beberapa pengawal menekan kepala mereka lebih rendah. Amandamu menyipitkan matanya, tiba-tiba menarik pintu mobil, membungkuk dan mengeluarkan kunci mobil, lalu keluar. Dia melemparkan kunci mobil dengan kuat dan tidak tahu di mana kunci itu dilemparkan. Pengawal itu tidak menyangka Amandamu bisa melakukan hal seperti itu. Ketika Amandamu keluar dari mobil, meskipun mereka sudah tahu tujuan Amandamu, tapi mereka tidak berani merebut kunci mobil itu. Jika ketika merebut kunci mobil membuat Amandamu tidak sengaja terluka tanpa kendali, Ricky Mo pasti akan menguliti mereka hidup-hidup. Amandamu membengkokkan bibirnya dan merentangkan tangannya, cepat cari kunci mobil itu.
Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari menuju mobilnya. Begitu dia masuk ke mobil, dia langsung melajukan mobil, dan pengawal di belakangnya masih mencari kunci mobil. Amanda Mu mengemudikan mobilnya hingga berkeliling dan memastikan bahwa pengawal yang ditugaskan oleh Ricky Mo untuk membuntutinya tidak dapat menemukannya, dan kemudian pergi ke kantor praktek konsultasi psikologis Kenzo Lee. Ketika dia tiba, asisten Kenzo Lee sedang mengobrol dengan dua gadis muda di meja resepsionis. Mereka semua kenal dengan Amanda Mu. Nona Mu, apakah kamu datang untuk bertemu dengan Dr. Lee? Ya, apakah dia sibuk? Amanda Mu berkata sambil tersenyum. Asisten itu melirik ke dalam dan berkata, Dr. Lee sedang pergi keluar dan belum kembali, apakah kamu ingin menunggunya? Pergi keluar, Amanda Mu tidak menyangka Kenzo Lee tidak ada di tempat prakteknya. Setelah merasa terkejut sebentar, Amanda Mu bertanya, apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Asisten itu menggelengkan kepalanya, Dr. Lee tidak mengatakan, aku juga tidak bertanya, tetapi aku bisa meneleponnya. Amanda Mu juga datang ke sini secara mendadak, karena Kenzo Lee tidak ada di sini, jadi dia pun tidak peduli lagi. Dia menolak usulan asisten tersebut dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku akan datang lagi lain kali. Oke, Nona Mu, hati-hati di jalan. Amanda Mu pun berbalik, baru saja berjalan ke pintu, dia langsung ingat bahwa tadi siang dirinya bertemu Kenzo Lee di Jade Imperial, dan kemudian bertanya kepada asistennya, apa yang dimakan Kenzo siang ini. Aku memesan takeaway untuknya. Meskipun asisten itu tidak tahu mengapa Amanda Mu tiba-tiba menanyakan ini, tapi dia masih mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi wajah Amanda Mu sedikit berubah, takeaway. Jika Kenzo Lee adalah siang ini membeli makan dengan cara takeaway, lalu siapa, Kenzo Lee, yang dilihatnya di Jade Imperial? Ya, sebuah restoran di seberang jalan. Dr. Lee telah memesan makanan di sana, dan sekarang dia telah menjadi anggota VIP senior di restoran itu. Asisten melihat ekspresi wajah Amanda Mu, jadi dia langsung bertanya, apakah ada masalah? Amanda Mu menarik ekspresi di wajahnya dan berkata seperti biasa, dia pria dewasa, dia sibuk bekerja sepanjang hari, dan dia tentu saja tidak bisa mengurus makanannya dengan baik. Sebagai teman, aku harus peduli padanya. Asisten dengan mudah mempercayai penjelasan Amanda Mu dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ya, Dr. Lee sangat baik. Dia tidak punya banyak teman di kota S, dan sering bekerja lembur. Nona Mu, jika kamu punya waktu, tolong nasihati dia. Amanda Mu mengerutkan bibirnya, baiklah, aku akan menasehatinya, aku pergi dulu. Nona Mu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. 537 terserah kamu mau percaya atau tidak. Amanda Mu kembali ke mobil dan jatuh ke dalam perenungan yang dalam. Ketika Kenzo Lee mengangkat teleponnya tadi siang, reaksinya agak janggal. Tapi asistennya tadi membuat Amanda Mu sedikit bingung. Asisten Kenzo Lee mengatakan bahwa tadi siang dia membeli makanan secara takeaway untuk Kenzo Lee. Ini berarti Kenzo Lee tidak pergi ke Jade Imperial. Asistennya tidak perlu membohonginya tentang hal-hal sepele seperti itu. Sebaliknya, jika apa yang dikatakan oleh asisten Kenzo Lee itu benar, maka siapa, Kenzo Lee, yang dia temui di Jade Imperial tadi siang? Apakah benar ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Amanda Mu sudah tumbuh begitu besar dan dia tidak pernah bertemu dua orang yang sama sekali tidak berhubungan namun tampak sangat mirip. Setidaknya, orang kembar yang akan terlihat mirip. Namun, tidak setiap pasangan kembar terlihat sangat mirip. Ricky Mo dan Stevie Mo adalah saudara kembar, meskipun keduanya adalah kakak adik, mereka terlihat sangat mirip dari penampilan dan fitur wajah. Sejauh ini, pemahamannya tentang Kenzo Lee terbatas pada Kenzo Lee seorang. Latar belakang keluarga Kenzo Lee, anggota keluarga apa yang ada di dalam keluarganya, dan apakah ada teman lain, dia tidak tahu apa-apa. Begitu berpikir seperti ini, tidak mungkin untuk mengesampingkan kemungkinan Kenzo Lee memiliki saudara kembar. Amanda Mu melirik ke kantor praktek konsultasi psikologis Kenzo Lee melalui jendela mobil sebelum menyalakan mobil dan pergi. Banyak yang ia pikirkan saat ini, dan itu juga hanya tebakannya saja. Entah bagaimana kebenarannya, ia merasa harus bertemu dengan Kenzo Lee untuk mengonfirmasi hal tersebut. Ketika Amanda Mu melaju kembali ke villa, dia melihat mobil Ricky Mo juga berhenti di gerbang villa. Dia melihat waktu dan ternyata baru jam 5 sore. Apakah Ricky Mo pulang kerja seawal ini? Begitu dia memikirkan ini, pintu mobil Ricky Mo dibuka dari dalam.
Tak lama kemudian, sosok Ricky Mo yang tegap dan tinggi keluar dari mobil dan muncul di depan mata Amandamu. Suhu hari ini turun lagi. Ricky Mo masih mengenakan jas tipis dan berdiri tegak, lalu memandang ke arah Amandamu. Ekspresi wajahnya tidak berubah, seolah dia tidak merasa dingin sama sekali. Amandamu ragu-ragu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil, dan berjalan menghampiri Ricky Mo. Dia berhenti dengan jarak 2 langkah dari Ricky Mo. Ketika dia menatap Ricky Mo juga menatapnya. Keduanya saling menatap dalam diam sejenak. Amandamu bertanya kepadanya, mengapa kamu pulang kerja begitu awal? Hampir di saat yang bersamaan, Ricky Mo juga berkata, kamu pergi kemana? Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berdua seketika tercengang. Ricky Mo mengerutkan alisnya, emosi di matanya tampak rumit dan sulit dibedakan. Amandamu tahu bahwa jika dia tidak berbicara terlebih dahulu, Ricky Mo tidak akan pernah berbicara lebih dulu. Kemana aku pergi, bukankah kamu harusnya tahu dengan sangat jelas? Dia mengirim pengawal untuk membuntuti dia sejak pagi, pengawal itu pasti akan memberitahu Ricky Mo kemanapun dia pergi. Dia ingat bahwa ketika dia baru menikah dengan Ricky Mo, bahkan tidak ada pelayan wanita di vilanya, semua adalah pengawal. Entah sihir apa yang digunakan Ricky Mo, hingga pengawalnya sangat loyal kepadanya. Ricky Mo mendengar kata-kata itu, bibirnya menahan lengkungan tanpa suhu, ekspresinya sedikit teduh, dan bertanya dengan dingin, kamu baru pulang dari mana? Matanya memberitahu Amandamu bahwa dia sudah menduga dia pergi menemui Kenzo Li. Amandamu berpikir terlalu polos, dia pikir tidak akan ada masalah lagi jika menyingkirkan pengawal Ricky Mo yang ditugaskan kepadanya. Bagaimana bisa ketajaman perasaan Ricky Mo bisa disembunyikan? Amandamu mengerucutkan bibirnya dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, aku pergi ke klinik psikologis Kenzo. Lagi pula Ricky Mo sudah menduganya, jadi tidak ada gunanya lagi jika dia masih menyembunyikannya. Kemarin keduanya sudah bertengkar karena Kenzo Li, Amandamu bisa melihat yang Ricky Mo marah lagi, tetapi dia tidak menunjukkannya. Jika saat ini dia sedang menutupi, Ricky Mo mungkin bahkan lebih marah. Ricky Mo hanya tersenyum sinis, ia langsung berbalik lalu masuk ke dalam, dan tidak berkata apa-apa. Amandamu menatap sosoknya dari belakang sejenak, lalu melangkah maju, Ricky. Ricky Mo mendengar bahwa dia memanggilnya, bukannya berhenti, dia malah berjalan lebih cepat. Amandamu juga mempercepat langkahnya, dan menjelaskan kepadanya sambil berjalan, aku pergi menemui Kenzo Li karena ada masalah serius, dan dia juga tidak berada di klinik psikologis. Aku juga tidak bertemu dengannya. Ricky Mo masih mengabaikannya, Amandamu tidak bisa menahan amarahnya, tetapi berlari ke depan lalu menarik tangannya. Dia berdiri di hadapannya, ia pun seketika gemetar ketika dia melihat ekspresi wajahnya. Ekspresinya sangat dingin, hingga membuat Amandamu merasa takut. Dia menatapnya dengan mata dingin, dan tanpa sadar melepaskan tangan yang memegang lengannya. Ricky Mo menunduk untuk menatapnya, dan satu persatu kata keluar dari celah giginya. Jika kamu bertemu dengannya, kapan kamu berniat untuk pulang? Malam ini atau besok pagi, atau kamu tidak berniat untuk pulang? Ketika dia mengatakan ini, dia menatap matanya, seolah melihat seorang istri yang baru saja pulang berselingkuh dengan pria lain. Amandamu kesal dengan kata-katanya, ia pun geram dan tidak tahan untuk tidak mengangkat tangannya, tetapi ketika dia menyentuh mata Ricky Mo yang dingin, tangannya terangkat di udara ditarik kembali dengan kuat. Aku jelaskan kepadamu untuk terakhir kalinya, antara aku dan Kenzo tidak ada hubungan apa-apa, terserah apakah kamu percaya atau tidak, Amandamu selesai dan melirik keluar villa. Jika dia belum melahirkan Joanna Mo beberapa tahun yang lalu, dia mungkin bergegas keluar dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun, ketika tadi pagi dia meninggalkan rumah, dia mengatakan kepada Joanna Mo bahwa malam ini dia akan pulang demi membuat bakso untuknya. Dia marah dengan Ricky Mo, tetapi harus menghormati apa yang sudah dikatakan Joanna Mo. Setelah pesta makan malam pada malam itu, dia sudah berkata pada Joanna Mo bahwa dia akan menepati janji yang keluar dari mulutnya. Amandamu mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk berjalan menuju aula. Dia dan Ricky Mo tadi berada di tengah halaman di villa, agak jauh dari pintu ruang utama. Amandamu menenangkan suasana hatinya dalam perjalanan yang sangat dekat ini. Begitu dia memasuki ruang utama, langsung ada pelayan mengangguk dengan hormat dan berkata, Nyonya muda. Amandamu bertanya padanya, di mana Joanna? Tidak menunggu pelayan berbicara, suara Joanna Mo pun datang, Joanna ada di sini.
Amandamu melihat ke arah suara itu dan menemukan bahwa Joanna Mo sedang dibawa turun oleh pelayan. Dia juga membawa buku bergambar di tangannya dan melompat dengan riang sangat turun tangga. Melihat Amandamu menatapnya, dia mengangkat buku bergambar di tangannya dan berkata dengan riang, "Mama, lihat ini, aku menggambar 2 buah apel besar." "Oke, kamu harus berjalan dengan hati-hati. Kamu tidak boleh melompat di atas tangga, Mama ada di sini untuk menunggumu turun." Padahal suasana hati Amandamu sedang tidak senang, namun setelah melihat Joanna Mo, perasaan itu seketika langsung menghilang. 538 mematikan panggilan telepon darinya. Joanna Mo mendengarkan kata-kata Amandamu, dia pun langsung berjalan dengan patuh, tidak lagi melompat. Begitu dia tiba di ruang utama, dia segera merentangkan tangannya dan berlari menuju Amandamu. Amandamu berjongkok untuk menangkap bocah kecil yang mendatanginya dan mencium wajahnya. Joanna Mo sekarang sangat senang dengan apel yang dia lukis, dia tidak punya waktu untuk memperdulikan ciuman Amandamu. Dia membalik buku gambar ke halaman apel yang digambarnya seperti ingin memamerkan hartanya, lalu menunjukkan pada Amandamu, "Mama, cepat lihat apel yang aku gambar." Garis-garis berwarna-warni sangat acak, semuanya ditempeli dengan kertas gambar, sama sekali tidak tampak bentuk apel. Tapi Joanna Mo jelas sangat senang. Sambil membolak-balik buku bergambar, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan menggambar 3 buah apel lagi, dan juga bakso." Amandamu mendapati sepertinya Joanna Mo sangat suka menggambar. Hanya saja saat ini dia masih terlalu kecil, dan dia belum bisa menggambar apapun. Dia hanya tahu memilih warna yang dia suka dan menggambarnya di buku. Karena Joanna Mo menyukainya, Amandamu juga tidak akan memaksakan rasa ketertarikan yang ada pada dirinya. Amandamu menggendongnya di sofa dan duduk, lalu mengambil buku gambar, melihatnya sebentar, lalu tersenyum dan berkata kepada Joanna Mo, "Gambarmu sangat luar biasa, tapi aku yakin kamu, kedepannya gambarmu akan lebih bagus dari ini." Setelah Joanna Mo mendengar kata-kata itu, dengan gembira menutupi mulutnya dan menyipitkan matanya, seolah sangat malu. Amandamu mengulurkan tangan dan mengetuk dahinya, apakah Joanna sangat malu? Hihi, Joanna Mo menangkap tangan Amandamu dan tersenyum dengan wajah bahagia. Saat ini, Ricky Mo juga datang dari luar. Anak-anak akan senang jika diakui dan dipuji oleh orang-orang yang dekat dengan mereka, tak terkecuali dengan Joanna Mo. Ketika dia melihat Ricky Mo, dia mengambil buku gambar dan berlari ke arahnya. Mengetahui bahwa saat ini Ricky Mo sedang dalam suasana hati yang buruk, Amandamu seketika berdiri, ia dengan khawatir dan berteriak, "Joanna!" Tapi Joanna Mo tidak mendengarnya, dia berjalan ke Ricky Mo, lalu menjinjit sepatunya dan mengangkat buku bergambarnya. "Papa, Papa, lihat apel yang aku gambar, 2 apel besar." Alis Ricky Mo pada awalnya terkunci. Setelah melihat apel pada buku bergambar Joanna Mo, alisnya terkunci lebih erat. Amandamu diam-diam merasa khawatir, jadi dia berteriak, "Ricky!" Dia khawatir dia akan berbicara sembarangan. Sikapnya baru-baru ini terhadap Joanna Mo tampaknya tidak sebaik sebelumnya dan begitu sabar seperti sebelumnya. Dia benar-benar khawatir bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti, "Benda jelek apa yang kamu gambar?" Ricky Mo mengangkat kelopak matanya, meliriknya, lalu menarik pandangannya, dan mengarahkan pandangannya pada buku gambar Joanna Mo. Setelah 2 detik, dia mengucapkan sepatah kata, "Ya." Karena tidak mendapat pujian dari Ricky Mo, Joanna Mo merasa sedikit kecewa, tapi dia masih berkata, "Oke." Dia menarik buku gambarnya, menatap Ricky Mo dengan kepala menengadah, mengedipkan matanya, dan berjalan menuju Amandamu. Begitu dia pergi, Ricky Mo naik ke atas tanpa melihat ke belakang. Setelah Joanna Mo mendekat, Amandamu meraih dan menyentuh kepalanya dan berkata, "Papa juga merasa gambarmu sangat bagus." Setelah Joanna Mo mendengar kata-kata Amandamu, ia menatapnya seperti roti kecil, dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Apakah tadi ayahnya memberi pujian padanya? "Menurut Papa, gambarmu sangat bagus, kamu harus berusaha lagi. Semangat!" Amandamu membuat gerakan semangat kepadanya. Joanna Mo juga membuat gerakan bersorak, diikuti dengan tawa kecil, hihi. Memang sangat baik menjadi anak kecil, mereka tidak mengerti apa-apa, namun bisa bahagia cukup lama hanya dengan beberapa kata. Amandamu melihat ke atas, mengerutkan kening ketika teringat kata-kata Ricky Mo tadi. Pria dewasa lebih sulit dibujuk daripada anak kecil. Dan kali ini, Amandamu benar-benar tidak ingin membujuknya. Amandamu menarik pandangan matanya dan membawa Joanna Mo ke dapur. "Oke, mari kita membuat bakso sekarang."
Asyik, buat bakso. Joanna mau melompat dengan gembira. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memilih menghabiskan hari di luar dan pulang menemani anak pada malam hari. Amanda Mu bermaksud membuat beberapa bakso untuk setiap jenis daging, yang paling utama untuk Joanna Mu. Dia terlalu kecil untuk makan bakso terlalu banyak, dengan cepat bakso pun selesai dibuat. Meskipun dia sudah membuat bakso, namun dia juga memasak untuk makan malam. Mungkin karena ingin balas dendam, Amanda Mu memasak makanan untuk malam dengan rasa yang sangat hambar, dan tidak ada satupun hidangan yang sesuai dengan selera Ricky Mo. Selama makan, Amanda Mu sengaja memperhatikan ekspresi Ricky Mo. Ketika dia mengambil gigitan pertama, alisnya seketika terkunci, dan kemudian dia melirik Amanda Mu, dia merasa bahwa makanan itu dimasak oleh Amanda Mu. Amanda Mu sedikit menoleh dan memberinya tatapan yang memancing emosi Ricky Mo. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa dan menundukkan kepalanya, lalu makan dalam kesunyian. Amanda Mu mendengus pelan, dia benar-benar berpikir bahwa Ricky Mo tidak bisa makan makanan yang dia masak. Fakta telah membuktikan bahwa Ricky Mo tidak hanya tidak memakan makanan yang dia masak, tetapi juga makan lebih banyak dari biasanya. Hanya saja begitu dia makan, dia langsung naik ke atas, dia makan lebih cepat dari Joanna Mo. Ketika Joanna Mo melihat Ricky Mo keluar, dia mengedipkan matanya yang besar untuk menunjuk sosok ayahnya dari belakang dan berkata kepada Amanda Mu, "Papa sudah pergi." Amanda Mu mengulurkan tangan dan mengeluarkan butiran beras dari mulut Joanna Mo, ia tersenyum dan berkata, "Dia sudah kenyang." Oh, Joanna Mo melirik sayuran yang tersisa di mangkuknya dan menoleh ke Amanda Mu, "Aku sudah kenyang." Amanda Mu menunjuk ke sayuran di mangkuknya, "Kamu akan kenyang jika makan 2 suap sayur lagi." Joanna Mo menunjukkan ekspresi enggan, "Aku sudah kenyang." Amanda Mu juga tidak tersenyum dengannya, wajahnya menjadi lebih galak, "Makan sayur itu." Baiklah, Joanna Mo melihat Amanda Mu tidak lagi menunjukkan senyum, jadi dia terpaksa memakan sayur tersebut. Setelah dia menghabiskan sayur di mangkuknya, Amanda Mu pun membiarkannya pergi. Amanda Mu bersandar di kursinya, seketika ia ingat sesuatu, lalu mengeluarkan ponselnya. Tidak ada pesan WeChat yang belum dibaca, tidak ada pesan teks ponsel dan panggilan tidak terjawab. Kenzo Li tidak meneleponnya. Biasanya, jika Kenzo Li tahu bahwa dia telah pergi menemuinya, dia seharusnya akan meneleponnya. Apakah Kenzo Li tidak kembali ke klinik psikologis setelah dia pergi? Amanda Mu berpikir kemungkinan ini sangat besar. Dia menemukan nomor kontak Kenzo Li di buku kontak ponselnya, ia ragu-ragu sejenak, dan langsung menelepon Kenzo Li. Telepon berdering beberapa kali berturut-turut, dan tidak ada yang menjawabnya sampai secara otomatis panggilan telepon itu terputus. Amanda Mu menelepon lagi, dan kali ini dimatikan setelah berdering 2 kali. Telepon berdering 2 kali dan dimatikan. Biasanya mungkin dimatikan oleh seseorang. Kenzo Li mematikan panggilan teleponnya. Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Amanda Mu mencoba meneleponnya lagi, tetapi kali ini panggilan itu gagal tersambung. "Maaf, nomor yang Anda panggil sedang dimatikan." Amanda Mu terkejut. Kenzo Li adalah orang yang berhati-hati. Ketika dia tinggal bersamanya, dia belum pernah melihat ponselnya mati. Dia tidak sedang dalam masalah, kan? 539 tangan seketika gemetar. Amanda Mu tidak bisa duduk diam. Kenzo Li adalah orang yang bijaksana dan berhati-hati, hari ini tak disangka dia akan menutup panggilan teleponnya, apalagi panggilan tersebut sudah tidak bisa tersambung lagi. Ini tidak seperti biasanya. Amanda Mu benar-benar agak curiga, apa yang mungkin terjadi pada Kenzo Li. Meskipun dia tidak tahu bagaimana asal-usul Kenzo Li, tapi sejak dia mengenal Kenzo Li hingga sekarang, Kenzo Li tidak pernah menyakitinya, dan dia sangat bersyukur padanya. Jadi, bagaimanapun, jika dia mengalami masalah, dia tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, selain dia, Kenzo Li tidak punya teman di kota J. Amanda Mu bangkit dan keluar dari dapur, ia melihat Joanna Mo berbaring di sofa dan bermain-main dengan buku gambarnya. Dia menghampirinya dan berjongkok di depan sofa, "Joanna, kita naik ke atas dan bersiap tidur, oke?" "Aku sedang menggambar apel, aku belum selesai menggambar." Joanna Mo sedang serius, dan tentu saja dia tidak ingin naik ke atas dan pergi tidur. "Kamu bisa menggambar di kamar dan minta tolong Bibi untuk menemanimu." Bibi yang dibilang oleh Amanda Mu adalah pelayan yang mengurus kehidupan sehari-hari Joanna Mo. Joanna Mo mendengarkan kata-katanya dan bertanya, "Apakah kamu juga akan naik ke atas?"
Aku bisa menggendongmu naik ke atas, tetapi kemudian aku harus melakukan hal lainnya dan aku tidak bisa menemanimu menggambar, Amandamu menjelaskan kepadanya. Oh, wajah kecil Joanna Mo tampak lemah, ia pun berdiri, mengulurkan tangan ke arah Amandamu, dan memintanya untuk menggendongnya. Mungkin karena Ricky Mo pergi lebih awal dan pulang larut, sering tidak bekerja di rumah, sehingga Joanna Mo juga sangat bisa beradaptasi dengan keadaan Amandamu saat ini. Meskipun akan sedikit tidak senang, tetapi dia tidak akan rewel pada Amandamu. Amandamu membawanya ke kamar, menyuruh pelayan untuk menjaganya dengan baik, lalu berbalik dan pergi. Ketika melewati pintu ruang kerja Ricky Mo, Amandamu pun menghentikan langkah kakinya. Dia sekarang akan pergi ke rumah Ken Zoli untuk menemuinya, apakah dia harus memberitahu Ricky Mo? Meskipun dia tidak memberitahunya, dia pasti akan tahu setelah itu, dan dia juga tidak mungkin tidak menemui Ken Zoli. Amandamu berpikir sejenak, lalu membuka pintu ruang kerja dan masuk. Ricky Mo sedang duduk di belakang mejanya, matanya terfokus pada layar komputer di depannya, jari-jarinya melompat pada keyboard. Mungkin karena dia mendengar gerakan Amandamu, jadi gerakan di tangannya tampak jelas terhenti. Namun, ketika Amandamu mendekatinya, bukan saja dia tidak mengangkat kepalanya, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Amandamu tahu bahwa dia sengaja tidak ingin peduli padanya. Ketika pria ini marah, dia sangat tidak sopan. Amandamu tidak peduli bahwa dia mengabaikannya, namun ia hanya berkata, aku mau pergi keluar karena ada sesuatu hal. Tangan Ricky Mo berhenti sejenak, dan setelah beberapa detik, dia lanjut mengetik. Kamu juga jangan mengirim seseorang untuk mengikutiku, aku akan memberitahumu secara langsung, aku akan pergi menemui Kenzo. Begitu suara Amandamu jatuh, Ricky Mo mengangkat kepalanya, matanya dengan dingin berkata, Amanda, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu? Amandamu tersenyum sinis dan bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir apa yang kamu lakukan itu benar, lalu aku harus mematuhimu? Tatapan mata Ricky Mo tampak mengerikan, seolah-olah tak lama lagi akan memukulnya. Tapi untungnya, dia tahu bahwa Ricky Mo tidak memukul wanita. Bahkan ketika dia menyiksa Siskamu, dia hanya membiarkan Siskamu bertarung sendiri. Amandamu merasa sedikit cemas, dia melihat jam sejenak, jaraknya setengah jam sebelum menyelesaikan panggilan teleponnya dengan Kenzo Lee. Dia benar-benar sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Kenzo Lee, jadi dia tidak memiliki keinginan untuk menghabiskan waktu dengan Ricky Mo. Ricky Mo sangat mudah marah, amarahnya tidak akan hilang dalam sekejap, Amandamu memutuskan mengabaikannya untuk sementara waktu. Dia datang ke ruang kerja dan hanya memberitahu Ricky Mo bahwa dia akan pergi keluar. Ricky Mo tidak setuju dan tidak mau pertimbangannya. Amanda, berhenti, suara Ricky Mo terdengar dari belakang. Amandamu tidak hanya tidak berhenti, tetapi berjalan lebih cepat. Ricky Mo kehilangan kesabaran dan bisa melakukan segalanya, mungkin dia akan menutup pintu rumah dan memaksanya untuk diam di rumah, agar tidak membiarkannya pergi menemui Kenzo Lee. Begitu berpikir seperti ini, dia tanpa sadar mempercepat langkah kakinya. Dia turun ke bawah dan mengambil kunci mobil, lalu berjalan ke arah pintu utama dan keluar. Dia melajukan mobil dan pergi dari villa, belum terlalu jauh ia mengemudikan mobilnya, Amanda melihat mobil di belakang dari kaca spion. Mobil di belakang melaju dengan kencang, tanpa sadar dia merasa bahwa mobil itu mungkin adalah Ricky Mo. Benar saja, kecepatan mobil itu semakin cepat, dan dengan cepat menyusulnya. Lalu menghentikan mobilnya di depan mobil Amandamu. Amandamu pun terpaksa mengerem, dan kemudian kunci pengaman dijatuhkan dengan perlahan. Ricky Mo turun dari mobil dan berjalan menuju mobilnya dengan agresif. Dia mengetuk jendela mobilnya tanpa ekspresi, memberi isyarat dengan mata bahwa dia sebaiknya membuka pintu sekarang. Tapi Amandamu dan tetap saja tidak bergerak. Dia tidak akan membuka pintu. Melihat Amandamu tidak tergerak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Amandamu. Begitu Amandamu mengangkat telepon, dia berkata dengan dingin, turun. Suaranya sangat dingin, dan dia merasakan sensasi mati rasa di kulit kepalanya. Tidak, aku harus pergi hari ini. Dia juga curiga bahwa Kenzo Lee sedang mengalami masalah, dan dia tidak akan tenang jika dia belum pergi menemuinya. Sekarang Ricky Mo menghentikannya seperti ini, dia harus pergi. Suara Ricky Mo terdengar sedikit marah dan panik, berani kamu. Amandamu memandang wajahnya melalui jendela mobil dan menghela nafas dan menjelaskan kepadanya, aku menelepon Kenzo dan dia tidak menjawabnya dari tadi. Aku curiga dia sedang mengalami masalah, jadi ingin pergi ke rumahnya untuk memastikan sebentar.
Ricky Mo sama sekali peduli terlepas dari apa yang dia katakan, dan nada suaranya sedikit arogan, jangan pergi. Amandamu tidak punya kesabaran untuk menjelaskan kepada Ricky Mo lagi. Dia mematikan panggilan telepon secara langsung, lalu menatap lurus ke depan, dan menjalankan mobil. Meskipun Ricky Mo menghentikannya, dia masih harus pergi. Sekarang baginya, hal yang paling penting adalah sudah bukan lagi pergi bertemu Kenzo Lee, tetapi memperbaiki prasangka di hati Ricky Mo. Bukan apa yang dia pikirkan semua benar. Ricky Mo di luar mobil menyadari bahwa Amandamu berencana untuk langsung menabrak mobilnya, dia juga tidak terlalu peduli lagi. Dia bergegas maju dalam 3 dan 2 langkah, lalu naik ke mobilnya dan pergi. Gerakannya sangat cepat, ia meluruskan mobilnya, lalu mobil Amandamu melewati mobilnya dan segera melaju. Ketika Ricky Mo menyaksikan mobilnya dengan tenang melewati mobilnya, tangannya seketika gemetar, khawatir dia akan mengalami kecelakaan. Segera, dia membanting setir dengan keras dan dengan geram memanggil namanya lagi. Amanda. Waktu sudah sangat larut, Amandamu mengemudikan mobil seorang diri, apalagi pergi untuk menemui Kenzo Lee, Ricky Mo tentu tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Meskipun dia sudah marah, dia tetap mengikutinya gelisah. 540 peduli kapan kamu mati. Amandamu juga memperhatikan bahwa Ricky Mo telah mengikutinya. Karena dia ingin mengikuti, maka dia pun membiarkannya. Alasan lain adalah dia tidak bisa menyingkirkan Ricky Mo. Keduanya masing-masing mengemudikan mobil ke kawasan tempat Kenzo Lee tinggal. Setelah Amandamu keluar dari mobil di depan, dia tetap berdiri untuk menunggu Ricky Mo. Ricky Mo berjalan ke arahnya dengan ekspresi wajah suram, dan menatapnya dengan lekat. Ayo kita pergi bersama. Amandamu ingin marah, tetapi melihatnya seperti ini, kemarahannya pun berangsur hilang. Ricky Mo berkata sambil mencibir, apakah kamu pikir aku mengikutimu, hanya untuk membiarkan kamu bertemu Kenzo? Aku tidak berpikir seperti itu. Amandamu menggelengkan kepalanya dengan sangat tulus, kamu tentu tidak akan membiarkan aku bertemu Kenzo seorang diri, jadi. Amandamu tiba-tiba menghentikan kata-katanya, dia melangkah maju lalu memegang tangan Ricky Mo, menatapnya, dan kemudian menyelesaikan kata-kata berikutnya. Ayo kita pergi bersama. Siapa yang mau? Baru saja Ricky Mo akan berbicara, Amandamu segera menariknya langsung menuju rumah Kenzo Lee. Amandamu pernah tinggal di sini sebelumnya, kesan petugas keamanan tempat tinggal tersebut sangat dalam padanya, jadi masih mengingatnya dengan baik, lalu membiarkannya langsung masuk ke kawasan tempat tinggal tersebut. Begitu dia memasuki kawasan itu, dia merasa bahwa tekanan udara rendah dari Ricky Mo di sebelahnya semakin berat. Seolah dia kawasan tempat tinggal ini sangat menjijikkan. Tapi melihat sifat aslinya, dia tidak seharusnya berpikir seperti itu. Ricky Mo juga pernah tinggal di kawasan ini dalam kurun waktu tertentu, jadi mengapa dia sangat membenci tempat ini. Keduanya memasuki lift dan berdiri berdampingan. Sosok dua orang tercermin pada pintu lift yang cerah, Amandamu melihat ekspresi Ricky Mo yang sangat buruk dari pantulan pintu lift. Dia bingung, tetapi dia tidak bertanya mengapa dia begitu membenci tempat ini. Ting! Lift mencapai lantai di mana kediaman Kenzo Lee berada. Lift terbuka, dan keduanya mengambil langkah hampir bersamaan, dan berjalan bersama keluar pintu lift. Keduanya tanpa sadar menoleh dan melirik satu sama lain, Ricky Mo mendengus dingin, dan memalingkan pandangannya terlebih dulu. Amandamu juga mendengus kesal. Ricky Mo sendiri yang membuat masalah tanpa alasan yang jelas, dan sekarang sepertinya dia menganggap Amandamu yang salah. Pria angkuh yang membuat masalah tanpa alasan yang jelas, kecuali Ricky Mo, mungkin tidak banyak orang seperti ini. Keduanya tidak berbicara satu sama lain dan berjalan langsung menuju pintu rumah Kenzo Lee. Amandamu melangkah maju dan hendak mengetuk pintu. Namun, Ricky Mo yang berdiri di belakangnya mengambil keuntungan dari tinggi badannya, ia menarik kerah belakang baju Amandamu dan menyuruhnya mundur ke belakang. Amandamu yang saat ini berada di belakangnya ingin bergerak maju, tetapi Ricky Mo tampaknya memiliki mata di belakang. Dia pun menggenggam pergelangan tangannya dan mengetuk pintu dengan tangan kosong lainnya. Pintu sudah diketuk, tetapi tidak ada yang membukanya. Setelah beberapa saat, Ricky Mo mengulurkan tangan dan mengetuk pintu lagi, tetapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Amandamu merasa sedikit cemas dan berteriak keras dalam ruangan, Kenzo, apakah kamu di rumah? Begitu suara itu jatuh, terdengar suara membuka pintu. Tak lama kemudian, pintu pun dibuka.
Amandamu menolehkan kepalanya, dan ketika dia melihat sosok Ken Zhou muncul dari pintu yang terbuka, ia pun benar-benar merasa lega. Ternyata kamu ada di rumah. Mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Amandamu benar-benar khawatir terhadap Ken Zhou. Ken Zhou tidak punya banyak teman di kota J, dia hanya tinggal sendirian, ketika dulu Siskamu ingin melukainya. Dia baik-baik saja, tetapi Ken Zhou yang mengemudikan mobil mengalami luka. Dia baru saja membuat rencana terburuk dalam perjalanannya, menduga bahwa dia mungkin dibenci oleh Siskamu hingga ingin memberikan balas dendam. Sekarang dia aman dan sehat, Amandamu juga tenang. Ketika Ken Zhou mendengarkan kata-kata Amandamu, ia tersenyum dan berkata, ponsel tertinggal di ruang konsultasi, aku lupa membawanya kembali. Dia mengenakan setelan rumah berwarna hitam, dan warna hitam murni sangat mencolok di bawah pencahayaan lampu pijar, dan di saat bersamaan Amandamu juga merasa tidak seperti biasanya. Amandamu menoleh untuk melihat Ricky Mo dan mendapati bahwa dia menatap Ken Zhou dengan tatapan tajam, tatapan matanya dingin dan suram, dia tidak bisa melihat emosi apapun. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Ken Zhou menoleh untuk melihat Ricky Mo. Entah apakah itu ilusi Amandamu atau bukan, ketika Ken Zhou melihat Ricky Mo, matanya tampak bersinar sekejap, dan kemudian dia berkata dengan hangat, Tuan Mo juga datang ke sini, tampaknya Tuan Mo sangat peduli denganku. Ricky Mo mencibir dan berkata tanpa ekspresi, ya, aku peduli kapan kamu mati sehingga aku bisa menyiapkan pemakaman yang megah untukmu. Amandamu seketika tercengang, dan dengan cepat berkata kepada Ken Zhou, dia bercanda, jangan menganggapnya serius. Tanpa terlihat oleh Ken Zhou, dia mengulurkan tangan dan mencubit pinggang belakang Ricky Mo, tapi mencubitnya tidak terlalu kuat. Saat Ricky Mo dicubit oleh tangannya yang beracun, ia bahkan tidak mengedipkan matanya, aku akan melakukan apa yang sudah aku katakan, tidak peduli kapan kamu mati, aku akan mengadakan pemakaman termegah untukmu. Amandamu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Mata Ken Zhou sedikit menyipit, ekspresi wajahnya sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat mengembalikan ekspresi wajahnya menjadi normal, dan nada suaranya terdengar santai, kalau begitu, aku, Ken Zhou, sebelumnya berterima kasih atas kebaikan Tuan Mo. Malam sudah semakin larut, jadi aku tidak akan mengganggumu beristirahat, kita pulang dulu. Amandamu tidak berani lebih lama berada di sana, jadi dia ingin menarik tangan Ricky Mo untuk pergi. Ricky Mo berdiri diam, masih menatap lurus ke arah Ken Zhou, lalu berkata dengan sedikit amarah, mengapa kamu mau pulang? Pengunjung itu tamu, apakah Tuan Li tidak mempersilahkan kita masuk untuk duduk sebentar? Ricky, Amandamu menegurnya, mengingatkannya untuk tidak membuat kekacauan. Ricky Mo sebelumnya adalah orang yang tidak membiarkannya datang ke sini, dan sekarang dia juga adalah orang yang menolak untuk pergi. Amandamu tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Ricky Mo. Tentu saja boleh. Ken Zhou berdiri menyamping dan mengulurkan tangannya untuk membuat isyarat masuk, Tuan Mo, silahkan masuk. Ricky Mo langsung memimpin tangan Amandamu dan berjalan masuk. Saat memasuki ruangan, Amandamu menemukan bahwa ruangan itu agak berantakan. Benda-benda lain masih tertata dengan rapi, tetapi benda-benda seperti cangkir berbahan kertas di atas meja kopi sedikit pun tidak diletakkan dalam urutan yang benar. Ken Zhou sebenarnya adalah orang yang sangat memperhatikan kerapian dan keindahan. Ia akan membuat rumahnya terlihat sangat rapi dan memiliki kebiasaan tetap dalam menempatkan barang-barang. Amandamu dan Ricky Mo duduk di sofa berdampingan, Ken Zhou pergi menuangkan air untuk mereka. Amandamu bertanya kepadanya, apakah akhir-akhir ini kamu sangat sibuk? Sedikit sibuk. Suara Ken Zhou datang. Seharusnya maksud kata-katanya adalah sibuk, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak punya waktu untuk membersihkan rumah. Dia membawa 2 gelas air dan meletakkannya masing-masing di depan Ricky Mo dan Amandamu. Terima kasih. Amandamu mengambil gelas itu, meneguknya, menoleh dan melihat Ricky Mo tampak sangat penasaran, ia dari tadi selalu memperhatikan ruangan tersebut. Ken Zhou duduk di depan mereka, aku sudah membuatmu khawatir, lain kali aku tidak akan lupa untuk membawa ponselku. Setelah Amandamu mendengar kata-katanya, ia pun berkata, tadi sore aku pergi ke tempat praktekmu, tetapi kamu tidak ada di sana. Selanjutnya 541 bahkan tidak boleh bertanya.